Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan gerbang 7 Tangsel di mana saja Anda berada. Baik, untuk video kali ini saya akan coba mereaction satu buah video dari para profesor Malaysia yang berdebat tentang mengenai penjajahan di Malaysia. Ada salah satu profesor yang menyatakan bahwa Malaysia tidak pernah dijajah oleh Inggris. Ada pula salah satu profesor yang menyatakan bahwa Malaysia memang dijajah oleh Inggris. Nah, dari dua pendapat profesor-profesor inilah yang kemudian masyarakat milenial Malaysia saat ini banyak yang merasa bahwa negaranya tidak pernah dijajah oleh Inggris. Bahkan sampai saat ini banyak pula yang menyatakan bahwa mereka tidak pernah merasa dijajah oleh Inggris. Oke, rekan-rekan sekalian, kita lihat videonya. Menunjukkan fakta sejarah, menunjukkan tanah Melayu tidak pernah terjajah. Itu fakta sejarah yang mesti dibaiki dari sekarang oleh semua pihak, sama ada pelajar, guru, terutama sekali ahli-ahli politik dan pentaksir-pentaksir politik. Kerana semenjak perjanjian Pangkor yang ditandatangani oleh pentadbir British di Singapura dengan Sultan Perak pada tahun 1874, tidak pernah tercatat dalam perjanjian itu bahawa Perak itu akan dijajah. Tetapi kedudukan sebenar ialah Perak itu dilindungi, atau dalam istilah sejarah dikatakan dinaungi, atau istilah Inggeris dikatakan protectorate, the protected Malay state. Ya, saudara, saya tahan sedikit videonya. Saya ingin mengomentari dari pernyataan Profesor Dr. Zainal Kling ini. Mereka ini adalah seorang sejarawan dari Malaysia yang menyatakan bahwa Malaysia sebetulnya tidak pernah dijajah. Itu menurut mereka, dan mereka mengacu kepada perjanjian Pangkor yang dilaksanakan di Singapura tahun 1874, tepatnya tanggal 20 Januari, di mana Inggris melakukan perjanjian dengan Sultan Perak di situ. Nah, padahal dalam perjanjian Pangkor ini sendiri oleh Sultan Perak sendiri juga tidak disetujui ya, atau kurang setuju dengan adanya perjanjian tersebut. Namun perjanjian tersebut rupanya membuka Inggris untuk melakukan kolonialisasi atau imperialisme ke daerah-daerah lain selain Perak, ya, Selangor, kemudian Negeri Sembilan dan sebagainya. Jadi penanaman dari imperialisme Inggris dimulai dari perjanjian Pangkor, dan itu merupakan suatu bentuk kolonialisme. Nah, ini sangat berbeda sekali dengan pandangan dari profesor ini ya. Kami ya kurang setuju lah dengan pendapat beliau ini yang menyatakan bahwa perjanjian Pangkor ya, tanah-tanah Perak dan sebagainya cuma dilindungi, karena itu merupakan suatu taktik penjajah saja sebetulnya. Justru malah perjanjian Pangkor membuka ruang bagi British untuk melakukan imperialisme ke daerah-daerah lainnya di Kepulauan Melayu yang ada di Malaysia. Oke, rekan-rekan, kita coba lihat lagi ada satu video dari profesor yang lain yang juga kemudian membantah dari pernyataan profesor ini. Coba kita lihat video berikut ini. Saya ada berbicara dengan seorang pakcik di Kuala Lumpur City Centre, KFC. Jadi kami berbicara tentang penjajah, iaitu British. Dan menurut pakcik tersebut, satu pandangan berbeza yang diketengahkan oleh beliau adalah kita perlu menghargai British kerana mereka telah menyusun sistem yang baik dan tinggalkan sistem yang baik kepada kita. Dan baru-baru ini pemimpin negara iaitu Timbalan Barrington sendiri membuat pengumuman bahawa penjajah kita adalah British dan kita patutnya tidak hargai mereka.
Jadi bagi pandangan saya, berdasarkan perkongsian beliau, saya setuju sedikit. Kerana sistem yang telah ditinggalkan oleh British berbanding sistem yang ditinggalkan oleh Belanda di Indonesia berbeza dan lebih baik. Soalan pertama, maknanya apakah pandangan Profesor berkenaan statement yang dikeluarkan oleh Pak Cik tersebut? Soalan nombor 2, jika sekiranya Allah SWT mentakdirkan bahawa Profesor adalah Menteri Pendidikan Negara dan Menteri Pengajian Tinggi Malaysia, apakah yang Profesor akan lakukan untuk menjadikan pengajaran sejarah satu subjek yang sangat menarik? Pada soalan pertama. Baik, saudara, saya tahan sebentar ya. Ini sangat menarik. Ada pertanyaan dari audien kepada Profesor, menyatakan bahwa hasil pembicaraannya dengan Profesor yang ada di Kuala Lumpur tentang penjajah British, justru dia mendapat jawaban yang mengagetkan bahwa sebenarnya British telah banyak membantu Malaysia dengan meninggalkan sistem-sistem yang saat ini dinikmati oleh masyarakat Malaysia. Jauh berbeda dengan penjajahan Belanda di Indonesia yang menurutnya lebih buruk, dan mungkin British adalah lebih baik di Malaysia. Oleh sebab itu maka wajiblah masyarakat Malaysia menghormati dari keberadaan British di Malaysia. Ya, menurut saya penjelasan Profesor di Kuala Lumpur tersebut sangat keliru, apalagi kepada generasi muda Malaysia. Oke, kita lanjut lagi apa yang dijelaskan oleh Profesor berikut ini. Ini masalah kolonial atau tidak kolonial. Profesor Keke mengatakan kita tidak pernah dijajah. Pernah Anda baca kan? Saya tidak setuju. Sebab, dan sudah saya bicarakan dalam satu forum di Universiti Sains Malaysia, penjajahan tidak boleh diukur cuma dengan British dulu bila dia menjajah Melaya atau tanah Melayu. Dia buat perjanjian. Perjanjiannya itu selepas Perang Larut, yaitu katanya kita tidak akan campur tangan soal Islam dan adat istiadat Melayu. Kita akan memerintah melalui Raja Melayu. Tapi kalau Raja Melayu itu pintar, tak apa. Waktu itu. Saya tak kembali Indonesia pula. Tapi yang kita tengok dalam sejarah berdasarkan dokumen, semua pelaksanaan undang-undang memang ada ditubuhkan Majlis Agama dan Adat Istiadat Melayu, beri kuasa pada raja melindungi. Tetapi sebenarnya itu British cukup pintar. Dia memisahkan the state and religion, church and state, ya, secara halus dia buat. Dengan sendirinya hukum syariah itu secondary. Kalau ulama itu mengkritik pemerintah, walaupun mengikut hukum syariah, itu tak boleh. Hukum Roman itu lebih berwibawa. Jadi keputusannya penjajah itu buruk. Memang ada aspek-aspek baik, sebab Tuhan telah mengurniakan kepada manusia ini. Tidak ada jeleknya seseorang itu 100%. Tidak ada baiknya seseorang itu 100%. Tetapi imbangannya bagaimana? Yang mana lebih banyak? British, saya setuju. British mengajarkan orang Melayu, tapi orang Melayu tak mau terima. Salah siapa itu? Misalnya tanah simpanan Melayu. Kalau British tak buat tanah simpanan Melayu, habis semua orang Melayu jual sudah. Itu something good, kita kena akui. Memang di antara pegawai British itu ada yang memang mempertahankan hak Melayu. Tapi tidak semua, sebab the colonial policy datang daripada Whitehall. Jadi dasar keseluruhannya dari London. Dan penjajahan itu bukan semata-mata hubungan di antara tuan dengan hamba, tetapi hubungan di antara penjajah dengan seluruh masyarakat yang terjajah. Melalui penjajahan, masyarakat yang dijajah dirompak arus pembangunan kesejarahannya. Kita tidak boleh develop historically. Kita diatur. Sebab itu nation building kita British yang buat. Merdeka kita diatur. Bukan perjuangan seperti di Indonesia, tidak. Itu sejarah.
Ya, baik saudara, itu adalah jawaban dari profesor di Malaysia yang menjawab tentang apakah British menjajah Malaysia atau tidak. Dari hasil wawancara tadi kita dapat melihat bahwa profesor ini menyatakan bahwa Inggris memang telah, atau British memang telah menjajah tanah Malaysia. Namun memang penjajahan Inggris di Malaysia ini berbeda dengan penjajahan Belanda yang ada di Indonesia. Inggris justru dalam menjajah ini memberikan kebebasan kepada masyarakat jajahannya untuk menentukan bentuk pemerintahan, kemasyarakatan, keagamaan dan sebagainya. Namun demikian tetap saja memang raja-raja dari kerajaan Melayu ini harus tunduk kepada aturan Inggris. Buktinya semua aturan-aturan yang dibuat oleh Inggris ini ya harus dipatuhi oleh para raja-raja. Dan demikian juga bukti bahwa memang Inggris pernah menjajah Malaysia, yaitu bahwa Inggris juga telah mendirikan gubernur jenderal di daerah-daerah jajahannya. Jadi malah mungkin suatu bangsa yang tidak menjajah kemudian mendirikan semacam government atau gubernur jenderal atau kepresidenan. Jadi jelas di situ, jelas sekali bahwa memang ada satu penjajahan dari Inggris. Namun memang corak dari penjajahan Inggris dan Indonesia ini berbeda. Nah, tadi profesor juga menyatakan bahwa sebetulnya kita Malaysia juga dituntun oleh Inggris. Itu bukti bahwa ada campur tangan yang begitu besar dari pemerintah Inggris kepada rakyat atau raja-raja di Malaysia. Terbukti hasil penyusunan dari susunan pemerintahan sendiri juga dibuat oleh Inggris, yang kemudian tahun 57 Perdana Menteri Malaysia kemudian juga ikut menandatangani dari negara-negara persemakmuran yang ikut juga dalam organisasi yang dibentuk oleh Inggris. Jadi menurut saya jawaban dari profesor ini ya cukup masuk akal juga. Dan oke, rekan-rekan semuanya, apakah rekan-rekan juga punya pandangan lain? Silahkan komen di kolom komentar ini. Dan sekali lagi jangan lupa di like dan di subscribe channel Gerbang 7 ini agar saya bisa memberikan konten-konten yang lebih baik lagi dan lebih bermanfaat ke depannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.